Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sini kita membahas mengenai pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam teknologi informasi dan komunikasi ada dua aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan membantu seseorang untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dengan mudah dan tepat. Adapun pengertian dari komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang tadinya tidak mengetahui akhirnya menjadi mengetahui. Sedangkan informasi itu sendiri adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, membuat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Hal ini dikarenakan oleh kemajuan ilmu yang dipelajari dalam penelitian, sehingga dapat dengan produktif melahirkan suatu inovasi terbaru berupa sebuah alat atau cara untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan informasi dan komunikasi. Dengan adanya inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, mendorong terjadinya perubahan-perubahan penting di berbagai sudut dunia. Nah, di dalam teknologi informasi dan komunikasi ada istilah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, dalam kaitannya dengan telekomunikasi ini ada yang namanya bentuk komunikasi jarak jauh, di mana bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah komunikasi satu arah atau disebut juga dengan simplex. Di sini pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Maksudnya adalah bahwa pihak penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, atau sering juga disebut komunikasi broadcast atau melalui media penyiaran. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Contoh yang sering ditemukan tadi adalah pada siaran televisi dan siaran radio. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah atau duplex. Pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Maksudnya adalah bahwa pengirim dan penerima memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi semi dua arah atau half duplex. Di sini pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Nah, maksudnya adalah bahwa berkomunikasi tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi, saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi atau berbicara, maka B akan menerima informasi atau mendengarkan. Demikian terjadi proses yang sebaliknya. Nah, contoh media yang menggunakan media ini adalah handy-talkie atau disebut juga dengan radio walkie-talkie. Lanjut kita membahas tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama dulu kita membahas tentang peralatan teknologi informasi. Nah, peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Nah, adapun yang termasuk dalam peralatan teknologi informasi di sini adalah koran, kemudian majalah,
Selanjutnya televisi, radio, dan juga komputer. Koran itu adalah suatu media cetak, majalah juga, terus televisi. Nah, televisi ini adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi dapat dikatakan bahwa televisi itu adalah melihat dari jarak jauh. Kemudian radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Komputer dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah komputer. Itu berasal dari bahasa Latin, yakni computare, yang berarti menghitung. Nah, dalam sebuah komputer itu terdapat 3 komponen penting. Fungsinya adalah agar komputer itu dapat berjalan secara maksimal. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna. Nah, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Maksudnya adalah dalam hal penggunaan komputer, contohnya adalah untuk perangkat kerasnya itu adalah monitor, kemudian ada keyboardnya, ada mouse-nya, dan perangkat lunak adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Sedangkan pengguna adalah kita. Nah, kalau misalnya satu komputer tidak ada aplikasi di dalamnya, tidak ada yang menggunakannya, maka komputer itu tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu, 3 komponen tadi, hardware, software, dan brainware itu saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita lanjutkan peralatan teknologi komunikasi. Adalah peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi antara 2 orang atau lebih. Adapun peralatan teknologi komunikasi yang digunakan diantaranya adalah yang pertama telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat listrik dalam bentuk kode Morse. Kode Morse adalah kode yang menggunakan kombinasi suara panjang, biasanya dinyatakan dengan simbol garis, kemudian suara pendek yang dinyatakan dengan simbol titik untuk menyatakan sebuah huruf, sebuah angka, ataupun tanda-tanda yang lain. Nah, pesan yang disampaikan melalui telegraf itu namanya adalah telegram. Peralatan telegraf ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837. Kemudian telepon. Telepon adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh. Telepon berasal dari 2 kata, yakni tele yang artinya jauh dan phone yang artinya suara. Nah, adapun penemu dari telepon itu sendiri adalah Alexander Graham Bell. Dia adalah penemu dari Amerika dan juga sebagai pengajar bagi orang tuli. Nah, selanjutnya handphone. Sejak 3 April tahun 1973 telah dikenal suatu teknologi yang dikenal dengan nama telepon genggam atau handphone yang biasa disingkat dengan istilah HP. Penemu dari telepon genggam adalah Martin Cooper. Dia adalah seorang karyawan dari perusahaan Motorola yang merupakan pencetus dari produk HP itu sendiri. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan nanti akan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.